Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali, selamat Paskah. Dalam Injil Yohanes, ketika Maria Magdalena ditampakin Tuhan Yesus yang bangkit, terjadi kisah sebelumnya menarik. Maria menangis. Menangis karena dia kehilangan Tuhannya. Dan ketika Tuhan Yesus sudah menampakkan diri, malah Maria mengira dia itu penunggu taman. Sambil berkata, apakah Tuhan tahu di mana Tuhanku dibaringkan atau ditempatkan? Baru ketika Yesus menyapa Maria dengan sapaannya yang khas, unik, dan Maria sadar hanya dia, Tuhan, yang bisa berkata seperti itu. Maria sadar itulah Tuhan Yesus sendiri. Pengalaman kebangkitan bukan pengalaman karena kita mencari Tuhan, tapi pengalaman kebangkitan adalah karena Tuhan masuk dalam hidup kita. Tuhan yang menyapa, Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang mengatakan dan menyatakan dia bangkit. Dan dia ada untuk Maria, untuk Anda, untuk kita semua. Dan sesudah itu, kita tahu ceritanya, Maria diutus Yesus untuk pergi ke saudara-saudaranya atau para rasul dan para murid yang lain. Dan apa yang dikatakan Maria? Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Itulah yang ingin saya jadikan tema kali ini. Adorasi sebagai perpanjangan dan pendalaman Ekaristi adalah saat kita melihat Tuhan. Kita tahu saudara-saudari, kehadiran seseorang yang kita kasih sangat menguatkan. Juga kalau tidak omong. Apalagi kalau kita bisa memandang dia yang tidak hanya hadir tapi dapat kita pandang. Itulah kekasan, itulah keistimewaan adorasi. Kita tidak hanya yakin Tuhan hadir di kamar kita, di rumah kita, di mana tempat kita berdoa, pasti Tuhan hadir. Tapi dalam adorasi, memandang sakramen Maha Kudus, gereja menyatakan penuh iman bahwa itu adalah Tuhan sendiri. Bukan atas dasar ciptaan iman gereja, tapi atas dasar Tuhan sendiri yang berkata ketika dalam perjamuan malam terakhir, selalu diucapkan oleh imam dalam doa syukur agung, inilah tubuhku, inilah darahku. Tuhan yang menjamin bahwa roti itu adalah tubuhnya, anggur itu adalah darahnya. Bukan rekaan para pastor, bukan rekaan gereja, tapi Tuhan yang berkata. Nah, memandang itu bukan hanya perkara kita diteguhkan juga, tapi memandang bisa menyembuhkan. Ingat ketika Tuhan Yesus berkata bagaimana ketika anak manusia ditinggikan dan orang memandang akan diselamatkan. Memandang juga menyembuhkan. Memandang juga penuh perhatian, tanda perhatian. Dan yang paling penting, memandang adalah ungkapan kasih. Karena Tuhan ketika memandang, akhirnya bukan hanya aku telah melihat Tuhan, tapi Tuhan memandang aku. Sebab ingat, kalau adorasi, kita memang memandang Tuhan. Tapi sering-sering, seperti saya juga, kita tertidur. Tapi siapa yang memandang terus tanpa henti? Malah Tuhan. Tuhanlah yang memandang kita. Dengan adorasi bukan hanya aku melihat Tuhan, tapi Tuhan memandang aku. Dan pandangannya adalah pandangan yang menyembuhkan, meneguhkan, dan terutama pandangan yang mengasihi. Tuhan ingin berkata selalu kepada kita, anakku, aku mengasihi kamu. Semoga Tuhan memberkati kita, dan terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk selama-lamanya. Amin.